Saka memberi kode Kanaya untuk menutupi wajahnya atau menunduk, pokoknya supaya Yuda tidak mengenalinya. Saka terlalu besar menaruh harapannya kepada Kanaya. Tahu sendiri Kanaya aslinya cewek barbar. Bukannya menutupi wajahnya, dia malah menoleh dan menyapa Yuda dengan senyum khasnya itu. Cantik kalau kata Saka. Bro, lu sama siapa nih? Cantik banget. Jangan bilang ini cewek baru lo. Pantas aja lo ninggalin Rasti. Cerocos Yuda yang masih terheran-heran Saka bisa jalan sama cewek sekarang. Berisik loh, ini kenalin. Istri Saka. Terobos Kanaya yang malas mendengar Saka memperkenalkannya sebagai pacar atau apalah nanti. Hah, serius? Ini istri lo bro? Kapan nikahnya? Kepo loh. Udah lama kok, maaf ya. Tapi bisa kan rahasiaan ini dari teman-teman Saka lainnya? Pinta Kanaya sambil nyengir. Melihat cengiran Kanaya barusan mengingatkan Yuda dengan seseorang yang mungkin ia kenal. Diliriknya Saka dan melihat wajah Saka masih saja pucat. Sepertinya orang ini memang adalah orang yang ada di pikirannya. Jangan bilang kamu Kanaya si cupu. Tebak Yuda yang sambil terus memperhatikan wajah Kanaya sambil duduk tepat di samping Kanaya. Kanaya hanya membalas dengan senyuman. Yuda sampai mengucek-ucek matanya karena tidak menyangka penampilan Kanaya yang asli memang seperti ini. Oh, jadi gini ya, Nay. Kamu selama ini anggap aku sahabat kamu nggak sih? Tiba-tiba suara bocil yang sangat familiar terdengar di belakang Kanaya. Dea, aduh gimana sih jelasinnya? Kanaya mendadak gagap. Ia bingung harus bagaimana. Loh sebentar, ini kenapa Yuda barengan sama dia ya? Atau jangan-jangan mereka ada hubungan spesial? Tanpa disuruh, dia langsung duduk saja di samping Kanaya menggeser Yuda. Gadis itu memandangi Kanaya seolah menuntut penjelasan. Katanya kamu suka sama Kak Dedi, kok malah kamu istri Kak Saka? Hehe, maaf deh, aku nggak bisa ceritain semuanya ke kamu. Maaf ya sayang. Kanaya serba salah hanya bisa menjelaskan ini sama dia. Oke. Tapi aku ngiri. Dia yang tak menuntut banyak penjelasan itu sukses membuat tawa mereka pecah. Akhirnya mereka malah asik ngobrol berempat, melupakan semua yang kekacauan tadi. BTW hubungan kalian apa nih? Kok bisa jalan berdua? Tanya Saka curiga sambil melirik ke arah Yuda. Siap mengejek sahabatnya itu. Duh bro, dia itu adik sepupu gue. Jadi lo jangan mikir kita berdua pacaran loh. Oh, jawab Kanaya dan Saka hampir bersamaan. Mereka tidak menyangka kalau dua orang yang di hadapan mereka ini adalah saudara. Pantas saja kamu dapat info banyak ya soal anak BEM deh, sindir Kanaya. Dia hanya cengengesan. Mending kalian ini mulai sekarang panggil Kanaya tuh Kak. Dia sama gue aja tuaan dia 2 tahun. Jelas Saka sukses membuat dia kaget. Serius Nay? Kak Nay? Haha, apaan sih deh? Gak pantas banget lo panggil gue Kak. Tapi memang lo harusnya manggil gue Kak, ejek Kanaya. Dia langsung mengangguk. Mereka berempat akhirnya melanjutkan obrolan dan Yuda maupun Dea mengikuti Kanaya dan Saka sampai ke bioskop. Padahal mereka juga memang berencana untuk nonton bersama. Hari mulai gelap, sekarang sudah pukul 7 malam. Keluar dari bioskop, positif mereka lapar lagi. Akhirnya sebelum pulang, mereka mampir ke sebuah kedai mie rebus yang sedang viral untuk mencicipi bagaimana rasanya. Semenjak keluar dari bioskop, Kanaya yang memang sangat manja dengan Saka itu terus menggandeng dan bergelayut di pundak suaminya. Dia geleng-geleng kepala. Dia masih ingat betapa Kanaya menolak untuk menyukai Saka dan memilih Dedi. Tapi dia frustasi saat melihat tingkah Kanaya yang sangat bucin di hadapannya itu. Apalagi Yuda, dia tak henti-hentinya berdecak melihat tingkah sahabatnya yang sedari tadi menciumi puncak kepala dan tangan sang istri. Benar-benar bukan Saka yang ia kenal. Kok barengan sih Kak? Tanya dia yang menghela nafas tapi barengan sama Yuda. Haha, apa sih deh, pakai acara samaan segala. Itu deh, lihat mereka berdua. Aku gak nyangka Kak. Samalah kakak juga deh. Tapi ingat jangan kasih tahu yang lain ya. Biarin aja mereka hidup dengan damai.
Kalau sampai ada yang tahu bisa runyam, apalagi Rasti. Aduh, nggak bisa bayangin. Emangnya Kak Rasti masih ngejar-ngejar Kak Saka? Masih lah. Rasti itu nekat orangnya. Kemarin aja dia nyuruh bokapnya nyabut beasiswa Saka. Kalau sampai dia tahu Saka udah nikah, duh bakal ribet banget urusannya Saka ini. Bisa-bisa dia nggak lulus. Ih, ngeri banget Kak Rasti ya Kak. Obrolan kakak adik ini akhirnya terhenti saat sudah sampai di kedai mie tujuan. Mereka akhirnya mengikuti di mana Pak Sutri itu duduk. Setelah memesan mie selera masing-masing, mereka melanjutkan bincang-bincang gak penting mereka sebelum akhirnya sibuk dengan makanan mereka. Jadi lo mau deketin Rasti lagi kah? Tanya Yuda yang tak percaya apa yang dibicarakan sahabatnya itu. Hus, pelan-pelan, ini perpus Yud. Marah Saka kepada Yuda yang tak bisa bicara pelan-pelan. Gue takut gak dilulusin kalau gue tolak Rasti terus. Tahu sendiri kan siapa bokap Rasti. Iya sih, tapi kalau sampai bini lo tahu gimana kak? Tampang Kanaya sekarang gile serem banget sumpah, gak kayak Kanaya cupu. Kok malah ngatain bini gue? Lo tenang aja masalah dia, asalkan lo gak ngomong ini sama siapapun. Ingat ya Yud, siapapun, tegas Saka yang berbisik tapi membuat Yuda kicep. Dia yakin Saka tidak main-main barusan. Yuda kini sedang mondar-mandir di depan kantin, menoleh sebentar ke arah Rasti dan teman-temannya. Sialan memang si Saka ini, malah ngerjain Yuda untuk manas-manasin si Rasti. Mana Rasti lama banget lagi keluar dari kantin. Yud, ngapain lo di sini? Sapa Lira bersama Rasti yang memang sejak tadi dua orang ini penasaran dengan gelagat aneh Yuda. Ras, gue mau ngomong, gue boleh ngomong bentar? Yuda mendadak gagap. Apaan sih? Gue nggak boleh tahu ya? Lira yang kepo mau ikut-ikutan aja. Sorry, gue butuhnya Rasti doang. Yuda buru-buru menarik tangan Rasti dan diajaknya bicara di samping gedung kelas depan kantin. Karena risih, Rasti melepas tangan Yuda dan mengibas-ngibaskan tanda sedikit jijik. Apaan Yud? Jangan bilang lo mau nebak gue. Hahaha. Enggak Ras, tenang aja. Ini tentang Saka. Mendengar nama Saka disebut, Rasti jadi semangat. Tapi dia juga takut bukan berita yang menyenangkan. Saka mau ketemuan sama lo, tapi doi minta lo sendiri, jangan ajak siapa-siapa. Dan sekarang, ucap Yuda sambil tengok kanan kiri. Dia melaksanakan amanahnya dari Saka, jangan sampai ada orang yang tahu. Mendengar penjelasan Yuda, si Rasti langsung ngibrit, nemuin si Saka yang lagi nungguin Rasti di perpus. Saka mau ketemuan sama lo, tapi doi minta lo sendirian, jangan ajak siapa-siapa. Dan sekarang, ucap Yuda sambil tengok kanan kiri. Dia melaksanakan amanah dari Saka, jangan sampai ada orang yang tahu. Mendengar penjelasan Yuda, si Rasti langsung ngibrit, nemuin si Saka yang lagi nungguin Rasti di perpus. Duh, kira-kira Saka mau ngomongin apa ya? Ngajakin gue ketemuan? Semoga dia ngajakin gue balikan deh. Kalau benar dia ngajakin gue balikan, gue bakalan lebih baik ke dia.